Salam Pathfinder. Selamat bergabung kembali dalam sertifikasi CMT, Club Ministry Training untuk Pathfinder Basic Staff Training. Kita tiba pada modul PYSO 104 dengan judul Developmental Growth, Pertumbuhan Perkembangan. Perkenalkan, nama saya Master Guide Tanuarto Simatupang. Nomor pendaftaran CMT saya 22A-07-011. Saya berasal dari Klub Pathfinder Tanjung Anom di kota Surabaya, di wilayah Gereja Masih Advent Hari ke-7, Conference Jawa, kawasan Timur. Saat ini, saya melayani sebagai pembina Pathfinder di Conference Jawa, kawasan Timur. Modul ini disusun dari beberapa sumber dan referensi. Ada yang diambil dari buku Pathfinder Administrative Manual, terbitan General Conference Youth Ministries Department, 2004. Ada juga yang diambil dari buku The Pathfinder Basic Staff Training Course, terbitan General Conference Youth Ministries Department, tahun 2004. Ada juga yang diambil dari buku Pathfinder Games and Events, terbitan Advent Source yang ditulis oleh Norman Middek tahun 2011, dan beberapa sumber lainnya. Beberapa sebutan generasi yang sering didengarkan. Contohnya, generasi milenial atau generasi Z. Nah, generasi Z ini atau yang disebut dengan E-generation atau generasi net atau generasi internet adalah sebutan yang diberikan kepada mereka yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai sekitar tahun 2012. Kebanyakan dari mereka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan internet. Sejak kecil, mereka sudah mengenal dengan teknologi dan sangat akrab dengan gadget. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan dari anak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan anak-anak generasi Z inilah adalah mereka yang sedang berada di klub Pathfinder saudara dan saya. Oleh karena itu, melalui modul ini, kita akan diperkenalkan tahap-tahap perkembangan usia 10 sampai 15 tahun. Dan bagaimana cara berhubungan dengan mereka secara efektif. Modul ini juga akan memberikan wawasan kepada kita tentang metode-metode yang dapat digunakan dalam membimbing mereka menjadi murid Yesus, serta memelihara mereka di dalam bertumbuh sesuai dengan gambaran yang Yesus inginkan. Di akhir dari modul ini, para peserta diharapkan memiliki pengertian di dalam memahami akan Pathfinder, memahami akan perbedaan karakteristik dari usia yang mereka miliki. Ketika mereka sudah memahami, maka diharapkan dapat memotivasi Pathfinder dengan melakukan permainan-permainan yang baru, atau menyusun konsep-konsep kegiatan yang baru dan menarik. Serta tidak lupa juga memiliki pemahaman tentang prinsip dan praktik disiplin yang pantas. Modul ini dibagi dalam 5 bagian. Mengerti Pathfinder, memotivasi Pathfinder, disiplin yang pantas, studi kasus, dan yang terakhir, kesimpulan. Mari kita ke bagian yang pertama, mengerti Pathfinder. Jika sebuah pertanyaan diberikan kepada kita, apa yang menyebabkan perilaku dari seseorang? Biasanya, perilaku dari seseorang muncul oleh karena upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan udara, makanan, atau kebutuhan-kebutuhan emosional dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Banyak psikolog setuju bahwa bukan intelektual, tetapi pertumbuhan dan perubahan emosional memakan peran penting pada apa yang mereka lakukan. Perasaan anak muda bukan pemahaman, adalah sebuah kekuatan utama yang menggerakkan mereka melakukan sesuatu. Oleh karena itu, para pemimpin Pathfinder yang efektif perlu memahami kebutuhan psikologis dasar dari Pathfinder ini. Perkembangan pertumbuhan Pathfinder berfokus pada 4 bidang perkembangan: fisik, mental, sosial, dan spiritual. Untuk dapat memenuhi kebutuhan Pathfinder di masing-masing area ini, sangatlah penting untuk memahami karakteristik Pathfinder di usia mereka. Berikut ini beberapa kebutuhan dasar dari anak-anak. Secara fisik, mereka membutuhkan makanan, kehangatan, tempat tinggal, dan juga keamanan. Secara mental, mereka membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan. Mereka membutuhkan ruang untuk berperan menjadi seseorang. Mereka membutuhkan ruang untuk mengembangkan bakat mereka. Secara sosial, mereka membutuhkan rasa memiliki. Mereka membutuhkan pengakuan. Mereka membutuhkan cinta dan penerimaan. Mereka membutuhkan kebebasan dengan batasan-batasan tertentu. Mereka membutuhkan humor. Dalam aspek rohani, mereka membutuhkan pemahaman akan Tuhan. Mereka membutuhkan pengertian akan pengampunan atas kesalahan mereka. Mereka membutuhkan jaminan penerimaan. Mereka membutuhkan pengalaman di dalam doa. Mereka membutuhkan pertumbuhan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ini adalah beberapa contoh. Dan masih banyak contoh-contoh kebutuhan-kebutuhan dasar dari anak-anak. Semakin kita memahami kebutuhan dasar mereka dalam bidang-bidang ini, maka kita akan dapat melakukan pendekatan yang lebih efektif. Di dalam Alkitab, perkembangan dibagi di dalam 3 bagian. Masa bayi, masa kecil, dan masa usia tua. Pada masa bayi, contohnya di dalam buku Yeremia 1 ayat 5-7. Di sana menceritakan tentang Nabi Yeremia, di mana Allah mengenal dia sejak dari kecil. Bahkan Allah sendiri yang membentuk Yeremia dalam rahim ibunya. Pada masa kecil, di dalam buku 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, di sana memberikan dorongan bagaimana seseorang harus hidup ketika mereka masa muda. Pada usia tua, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8, di sana menerangkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ini mencakup meninggal karena usia tua. Perkembangan Pathfinder dibagi dalam 2 bagian. Pra-remaja usia 10-12 tahun dan remaja usia 13-15 tahun. Masing-masing bagian ini memiliki kebutuhan fisik, mental, sosial, rohani yang berbeda satu dengan yang lain. Kebutuhan dari pra-remaja tidak sama dengan kebutuhan dari remaja. Pada pra-remaja usia 10-12 tahun, pada usia ini mereka memiliki aktivitas yang banyak. Mereka memiliki kesehatan yang prima. Dan biasanya anak perempuan cenderung bertumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki secara fisik, mental, maupun secara emosional. Secara fisik,
mereka memiliki kesehatan yang prima. Tubuh dan pikiran mereka seimbang. Mereka menyenangi kegiatan permainan. Mereka sangat senang mempelajari hal-hal yang baru, skill-skill yang baru. Secara mental, mereka memiliki pikiran, ingatan yang sangat kuat. Mereka dapat menghafal dalam waktu yang cepat dan dapat menghafal banyak hal. Secara sosial, mereka menyenangi kode-kode dalam berhubungan satu dengan yang lain. Mereka menyukai akan bekerja bersama-sama pada bidang rohani. Biasanya ini mereka menyenangi, mereka tertarik pada hal-hal yang berbau rohani dan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Dan banyak juga yang mengatakan usia ini adalah usia yang bagus dalam membawa anak tersebut untuk menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Pada remaja, usia 13 sampai 15 tahun. Pada usia ini, Pathfinder bertumbuh sangat pesat. Dan biasanya pikiran dan tubuh mereka kurang berkoordinasi. Dan hal ini menyebabkan banyak rasa malu timbul pada anak-anak remaja. Dan organ-organ tubuh tertentu bertumbuh lebih cepat dari tubuh yang lainnya, dari organ tubuh lainnya. Dan biasanya mereka suka membentuk kelompok-kelompok secara sosial, baik yang memiliki hobi yang sama atau memiliki minat yang sama. Secara rohani, biasanya mereka dipengaruhi oleh perilaku yang dilakukan orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih tua dari mereka. Dan usia remaja ini adalah usia kedua terbanyak di mana anak-anak menyerahkan diri mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Masih banyak karakter-karakter yang terjadi dalam area fisik, mental, sosial, dan rohani mereka. Semakin banyak kita bisa tuliskan, semakin banyak kita bisa pahami, maka semakin bagus kita dapat memenuhi kebutuhan mereka. Baik kebutuhan untuk pra-remaja maupun kebutuhan dari remaja. Setiap anak berkembang secara dinamis dengan caranya sendiri yang khas. Jika seorang pemimpin ingin mencapai apapun, ia harus mengetahui karakteristik setiap anak, minat, kemampuan, teman, dan ambisinya. Dengan pengetahuan dan pemahaman seperti itu, dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Masing-masing anak adalah spesial. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus untuk mereka. Daerah tertentu mungkin akan berbeda dengan daerah yang lain, walaupun usianya sama. Oleh karena itu, kita diminta sebagai pemimpin-pemimpin mereka untuk boleh memahami karakteristik dari setiap anak ini. Apa yang menjadi minat, kemampuan mereka. Kita tiba pada bagian yang kedua, bagaimana memotivasi Pathfinder. Ketika kita memahami karakteristik adik-adik Pathfinder dengan usia mereka tertentu, semakin banyak kita memahami mereka, maka kita dapat memotivasi mereka. Kita dapat melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan
yang membangun hubungan positif di antara mereka dan di antara mereka dan orang dewasa. Bagaimana menggunakan permainan-permainan, kegiatan-kegiatan pembelajaran langsung, kerjasama tim, perencanaan, baris berbaris, keterlibatan di dalam upacara, dan memberikan penghargaan kepada mereka dapat memotivasi Pathfinder ini untuk terus terlibat di dalam kegiatan yang kita ciptakan atau yang kita lakukan yang telah direncanakan. Ajarkan dan mainkan permainan yang membantu Pathfinder untuk boleh mengenal satu dengan yang lain. Saat merencanakan program dari klub, penting untuk mempertimbangkan apa yang menjadi minat dan kebutuhan perkembangan dari Pathfinder yang ada di klub kita. Apa yang dialami Pathfinder pada usia muda mungkin menjadi hal yang baru dan menarik. Tetapi pada usia mereka menginjak remaja, mungkin mereka sudah melakukan 2-3 kali dan mereka menganggap hal tersebut membosankan. Oleh karena itu, pengalaman yang baru, kegiatan yang baru, permainan-permainan yang baru, ide-ide yang baru, sangat penting untuk dipelajari dan dilakukan pada kegiatan-kegiatan Pathfinder. Seiring dengan program yang telah dibuat maupun yang direncanakan, juga perlu ada tanggung jawab secara bersama ketika mereka berinteraksi dengan satu yang lain. Misalnya, apa yang terjadi ketika seseorang anggota staf memberitahu Pathfinder untuk melakukan sesuatu. Pathfinder pra-remaja mengatakan, dan kemungkinan besar mereka akan senang hati untuk melakukannya. Tetapi berbeda dengan Pathfinder yang berusia remaja. Kemungkinan besar mereka akan menanyai yang memberi perintah tersebut. Mereka mulai berpikir, baru mereka melakukannya. Bagaimana kita memperlakukan Pathfinder di setiap tingkat usia adalah sangat penting untuk melibatkan mereka, untuk terus melibatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Oleh karena itu, kita perlu berinteraksi dan terlibat langsung, berhubungan langsung dengan Pathfinder. Semakin banyak kita pahami mereka, semakin banyak kita pahami karakteristik mereka, semakin banyak kita bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan. Nama kegiatannya, Bible Scavenger Hunt atau perburuan Alkitab. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dan biasanya dilakukan di luar ruangan. Apa yang mereka lakukan dalam kegiatan ini? Pathfinder berusaha mencari benda-benda yang terdapat dalam daftar yang telah dibuat. Pathfinder bukan hanya mencari, tetapi juga mereka mencari ayat-ayat Alkitab dan yang menyebutkan akan benda tersebut. Mereka menuliskan di dalam sebuah kertas dan juga mereka menuliskan pelajaran apa yang dapat mereka ambil. Masih banyak contoh-contoh kegiatan lainnya yang bisa kita rencanakan, bisa kita rancang. Dan perlu diingat bahwa ide-ide yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru perlu untuk dicoba dan dilakukan agar anak-anak tersebut tidak merasa bosan. Kita tiba pada bagian yang ketiga, disiplin yang pantas. Di dalam buku Pathfinder Administrative Manual, dikatakan di sana, di klub Pathfinder, disiplin yang baik menyediakan ruang, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi sikap yang ceria dan perilaku kooperatif. Ini menekankan bimbingan daripada pengekangan, mengutamakan konstruktif daripada destruktif. Ini tidak melumpuhkan, tetapi ini memungkinkan.
Ini mendorong pengendalian diri dan aktivitas yang bertujuan dan mencegah hukuman. Sangat penting dalam keberhasilan sebuah klub Pathfinder dan dalam partisipasi Pathfinder di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Memastikan bahwa semua anggota, baik Pathfinder maupun staf, menyetujui dan mengikuti pedoman disiplin yang mereka telah sepakati di dalam klub masing-masing. Jadi, apakah disiplin yang pantas? Disiplin yang membawa perkembangan kepada sikap yang ceria dan sikap kooperatif yang dapat membimbing mereka, bukan menghancurkan mereka. Yang membuat mereka dapat melakukan banyak hal, mendorong mereka untuk mengendalikan diri. Mari kita pelajari, kita buat disiplin yang pantas. Berikut ini studi kasus dari apa yang terjadi baik pada usia pra-remaja maupun usia remaja. Studi kasus pada pra-remaja dibagi dalam 4 bagian. Bagaimana perilaku mereka, bagaimana dia berperilaku, bagaimana menangani dia, bagaimana juga mengajar dia. Ini contohnya. Dia menyukai aktivitas fisik. Ini perilaku yang mereka lakukan. Kenapa dia berperilaku tersebut? Ini adalah periode mereka yang sehat dari segi fisik. Pertumbuhan mereka lambat. Mereka mungkin memiliki kekuatan kontrol akan otot yang lebih halus. Dia berlatih untuk keahlian, kontrol, kecepatan dalam aktivitas. Tampaknya tidak ada yang terlalu sulit baginya jika kalau diberikan tantangan. Dia memiliki energi yang pantas. Ini latar belakang yang mempengaruhi dia menyukai kegiatan aktivitas fisik. Nah, bagaimana cara menangani adik-adik Pathfinder yang menyukai aktivitas fisik? Beri dia kesempatan untuk melakukan sesuatu. Rencanakan penugasan. Bantu mereka untuk merencanakan atau mengatur dekorasi ruangan. Ajak mereka untuk mendistribusikan materi. Ajak mereka untuk berpartisipasi dalam sebuah pembukaan kelas atau dalam proyek-proyek misionaris yang dilakukan oleh gereja. Dan bagaimana cara mengajarnya? Mereka mengagumi kekuatan dan kekuasaan. Tunjukkan padanya bagaimana Tuhan memampukan mereka. Bagaimana Tuhan memampukan pria dan wanita di dalam Alkitab untuk menjadi kuat melakukan kehendak yang Tuhan kehendaki. Tantang mereka untuk menjadi kuat dalam kehidupan Kristen sehari-hari. Tunjukkan apa yang bisa dia lakukan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, dia berperilaku, dia menyenangi, dia memiliki minat yang sangat kuat dalam mengumpulkan sesuatu. Nah, apa yang menyebabkan dia berperilaku tersebut? Dia mengumpulkan sesuatu karena dia ingin menyimpan sesuatu untuk digunakan masa yang akan datang. Dia tertarik dengan bahan-bahan itu, atau mungkin dia tertarik dengan bahan-bahan itu sendiri. Atau mungkin dia tertarik mengumpulkan fakta-fakta tentang yang dia kumpulkan. Bisa jadi dia juga suka mengkoleksi benda tersebut dengan suatu tujuan. Baik untuk ilmu pengetahuan, atau untuk pelatihan, atau untuk membentuk sebuah kebiasaan yang sistematis. Ini hal-hal yang mempengaruhi perilaku mereka. Nah, bagaimana cara menanganinya? Bila mana kita mendapatkan adik-adik Pathfinder kita memiliki minat yang kuat dalam mengumpulkan sesuatu, manfaatkan
atau berikan dia dorongan dia untuk mengkoleksi sesuatu dan buatkan sebuah acara atau buatlah suatu kegiatan di mana dapat mempertunjukkan hobi mengoleksi mereka. Minta dia untuk mengumpulkan batu-batu kerang. Kalau dia sudah mengumpulkan batu, ajak dia untuk mengumpulkan pin-pin Pathfinder. Atau ajak dia untuk mengumpulkan kepahaman-kepahaman Pathfinder. Atau hal-hal lainnya. Nah, bagaimana cara mengajarkan hal ini kepada mereka? Tunjukkan padanya cara menggunakan waktu dan bakatnya dalam melayani Tuhan. Ini beberapa contoh pada pra-remaja. Sekarang kita lihat beberapa contoh pada remaja. Perilaku yang dilakukan oleh remaja, dia menyukai aktivitas fisik. Nah, kenapa remaja berperilaku tersebut? Secara umum, kemampuan ototnya semakin kuat. Dan seringkali ada lonjakan pertumbuhan selama periode ini. Bagaimana caranya kita menangani mereka jika kita menemukan adik-adik Pathfinder yang menyukai aktivitas fisik? Berikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang menggunakan otot atau menggunakan tenaga yang besar. Dia juga membutuhkan beberapa aktivitas yang mungkin tidak terlalu berat. Banyak relaksasi dan istirahat. Berikan program rutin harian yang akan memenuhi kebutuhan fisik mereka. Nah, bagaimana cara mengajarkan kepada mereka? Bagaimana cara mengajar mereka? Tunjukkan bagaimana dia dapat menggunakan energi yang mereka miliki untuk Kristus. Libatkan dia dalam tugas klub dan kegiatan-kegiatan kelompok. Nah, ini yang bisa dilakukan jika kita menemui atau memiliki Pathfinder yang menyukai aktivitas fisik. Contoh yang kedua, perilakunya dia melakukan sesuatu yang tidak dapat diduga. Apa yang menyebabkan dia berperilaku yang tidak dapat terduga? Biasanya dia berada di ambang kontrol, pengaruh atau pengawasan orang tua. Dia di ambang batas. Sebagian dia diawasi, sebagian juga dia ingin bebas dari pengawasan. Dan dia muncul dari masa kanak-kanak. Tetapi dia belum matang secara emosional. Dia belum bertumbuh secara dewasa. Tindakannya kadang-kadang kekanak-kanakan. Dan dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan dia juga tidak yakin akan reaksi orang lain terhadap dirinya. Dan ini hal-hal yang memberikan pengaruh kepada perilaku yang muncul. Dia melakukan tindakan yang tidak terduga. Nah, bagaimana menangani Pathfinder yang seperti ini? Jadikan dia teman. Bersikaplah simpati dan berikan pengertian kepadanya. Jangan kritik mereka. Jangan berharap dia selalu berpikiran sebagai orang dewasa. Jangan kaget dengan perilakunya yang tidak biasa. Jangan pernah menghina atau merendahkan dia. Hormati dia sebagai seorang pribadi. Bagaimana mengajar dia? Tunjukkan padanya cinta dan pemeliharaan Tuhan untuknya. Dia dapat merasa aman di dalam Kristus. Tantang dia untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tantang dia untuk mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian hal-hal yang lainnya akan diatur kemudian. Ini contoh-contoh yang dapat dilakukan. Contoh-contoh yang timbul atau yang mungkin kita lihat di adik-adik Pathfinder kita. Masih banyak contoh-contoh yang lain.
yang bisa saja terjadi atau sedang terjadi pada adik-adik Pathfinder usia remaja maupun usia pra-remaja. Kesimpulan, setiap Pathfinder berkembang dengan caranya sendiri yang khas. Pemimpin harus mengetahui karakteristik setiap anak, apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi kemampuannya, siapa yang menjadi temannya, dan apa yang menjadi ambisinya. Masing-masing anak unik. Gunakan permainan atau aturlah kegiatan-kegiatan positif yang dapat memotivasi Pathfinder, yang mengajak Pathfinder untuk terus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dan perlu diperhatikan, dalam melakukan disiplin, pahami prinsip dan praktik disiplin yang pantas. Di akhir dari modul ini, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh menulis baik di kolom yang telah disediakan maupun diketik dan kemudian di-upload dan linknya boleh dimasukkan di kolom yang ada. Apapun yang cara Anda gunakan, silakan. Tugasnya adalah daftarkan masing-masing 2 perilaku atau 2 karakteristik yang terjadi pada tahap perkembangan pra-remaja dan juga remaja berdasarkan pengamatan yang Anda dapati. Sekali lagi, daftarkan masing-masing 2 perilaku, 2 karakteristik yang terjadi pada tahap perkembangan pra-remaja dan juga yang terjadi pada tahap perkembangan remaja berdasarkan pada pengamatan Anda. Buatlah analisa mengapa dia berbuat demikian, bagaimana menangani dia, bagaimana mengajar dia. Analisa tersebut bisa berdasarkan pada pengamatan atau berdasarkan apa yang Anda telah lakukan. Cara pengerjakannya bisa kita contoh seperti yang telah saya contohkan tadi di dalam kolom-kolom. Bagaimana, apa perilakunya, bagaimana, kenapa perilaku ini muncul, bagaimana menanganinya, dan bagaimana mengajar dia. Masing-masing 2, pra-remaja 2, remaja 2. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam Pathfinder.